Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki fungsi perhitungan pada Microsoft Excel. Nah, adapun kita akan belajar memahami operator matematika pada Microsoft Excel. Adapun operator dasar matematika pada Excel yaitu ini. Kalian bisa lihat ada lambang dan fungsi. Lambang tambah itu untuk penjumlahan, kemudian min pengurangan, kali itu dilambangkan dengan bintang, kemudian pembagian itu dengan garis miring, kemudian perpangkatan, dan yang terakhir persentase. Nah, dalam penggunaan operator matematika itu selalu diawali dengan sama dengan. Bukan hanya operator matematika saja, tapi setiap rumus, penggunaan rumus pada Microsoft Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Nah, kita coba aplikasikan fungsi operator matematika. Nah, kalian bisa lihat di bawah ini ada contoh, ada data 1, data 2, kemudian operator yang akan kita gunakan. Contoh yang pertama itu kita akan menggunakan operator penjumlahan ya. Nah, selalu diawali dengan sama dengan, kemudian kita seleksi datanya, kemudian kita gunakan operator plus, klik shift, kemudian tekan tombol plus, kemudian pilih data kedua yang akan kita jumlahkan, kemudian enter, hasilnya 9, kemudian lanjut pengurangan sama dengan data 1 dikurang data 2, enter, hasilnya min 3. Kemudian perkalian yaitu sama dengan 4 dikali shift bintang, kemudian 5, hasilnya 20. Kemudian operator pembagi yaitu sama dengan data 1 dibagi data 2, hasilnya 1,25. Kemudian perpangkatan sama dengan 6 dipangkatkan 3, hasilnya 216. Kemudian persen yaitu dengan sama dengan 7, persen 7 sama dengan enter 0,07. Nah, ini dasar penggunaan operator matematika yang ada pada Excel ya. Tinggal kalian perhatikan saja operator yang digunakan, kemudian jangan lupa data yang akan kalian jumlahkan. Hitungan selanjutnya kita akan memahami fungsi sum, yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan penjumlahan sekumpulan data pada suatu ring atau penjumlahan ya. Untuk penulisan rumusnya sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian data 1, data 2, dan seterusnya, atau data yang akan kita jumlahkan. Nah, bisa kalian lihat pada contoh, ini ada jenis produk, kemudian ada bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, kemudian total. Total ini adalah yang akan kita gunakan menggunakan fungsi rumus sum. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, selalu diawali sama dengan, kemudian kita lihat tulis rumus sum, kemudian buka kurung. Nah, kemudian kalian lihat ya, di bawahnya ini ada penjelasan atau panduan penggunaan rumus, di mana setelah kita menggunakan sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian ada perintah number 1, artinya kita memilih data 1 atau data yang akan kita jumlahkan. Kemudian di sini ada pemisah antar rumus titik koma. Nah, untuk pemisah antar rumus ini bisa kalian perhatikan di setiap Excel kalian mungkin berbeda, ada bisa dia koma atau tanda petik ya. Bisa kalian lihat nanti pemisah antar rumus itu apa tanda bacanya. Kemudian pilih data pertama, kemudian tahan dan klik, kemudian tarik sampai ke April, kemudian tutup kurung, enter.
Ini hasilnya. Penggunaan rumusnya sangat sederhana. Tinggal kalian sama dengan sum buka kurung, kemudian tekan dan tahan atau pilih data yang akan kalian jumlahkan. Tuh. Nah, atau kalian bisa menggunakan yang lebih simpel ya, tanpa kalian harus menggunakan mengetik rumus, yaitu dengan cara ini. Kalian di menu home itu kemudian ada di editing, di sini ada auto dalam penggunaan rumus. Itu ada sum, average ya, count number, max, min ya. Kemudian ada lebih banyak lagi untuk auto. Nah, contoh ini kita sum. Nah, kalian lihat ini, maka dia otomatis akan menyeleksi data yang akan kita jumlahkan. Tinggal kalian tekan enter, itu hasilnya. Itu sama seperti yang kita ketik tadi untuk penggunaan rumusnya. Selanjutnya yaitu fungsi produk atau rumus produk, di mana digunakan untuk perkalian sekumpulan data pada suatu ring. Artinya mengkalikan semua data yang ada pada satu ring atau data yang akan kita seleksi. Nah, contohnya dalam penggunaan rumus itu sama dengan produk, kemudian buka kurung, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya sampai tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini ada contoh. Langsung saja kita sama dengan, kemudian produk, kemudian kita seleksi atau kita pilih data ring yang akan kita kalikan, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Ini hasil akhirnya dalam penggunaan fungsi produk. Kita ke fungsi max. Max di sini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dalam sekumpulan data. Artinya kita bisa mengambil contoh di bawah ini dengan mencari pendapatan pada bulan berapa yang besar ya, artinya data yang tertinggi. Contoh ini kita edit dulu, kita beri data mungkin seperti ini. Nah, kemudian sama dengan max, kemudian buka kurung, kemudian kita seleksi data yang akan kita cari, data tertinggi, kemudian tutup kurung dan klik enter. Itu hasilnya 150.000. Jadi intinya nanti untuk penggunaan fungsi max ini, di mana data yang akan kita gunakan itu adalah data yang akan kita cari, dimana fungsi max ini mencari semua di antara data atau sekumpulan data, itu akan mencari data yang tertinggi, cari data tertinggi. Oke, kemudian lanjut kita fungsi min. Fungsi min ini kebalikan dari fungsi max, dimana fungsi min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah pada sekumpulan data. Nah, penggunaan rumus sama dengan min ke kurung, kemudian seleksi data yang akan kita cari nilai min, kemudian kurung, klik enter. Ini hasilnya 90.000 yaitu pada bulan Februari. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu ring yang dipilih. Nah, penggunaan rumusnya sama dengan count buka kurung value 1, value 2 dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Dalam fungsi count yang akan dihitung adalah fungsi numeric atau numericnya saja. Jadi contoh kita gunakan sama dengan count, kemudian kita pilih data ini dari Januari, kita blok April, kemudian hasil penjualannya juga, kemudian tutup kurung. Maka count-nya ada 4 ya. Kenapa? Karena yang akan dihitung count ini hanya fungsi numeric. Januari, Februari, Maret, dan April itu tidak dihitung karena dia termasuk alfabet ya, jadi tidak dihitung, hanya yang dihitung adalah fungsi numerik pada suatu selnya. Jadi ada 4 fungsi data dalam ring yang kita cari tadi. Oke, selanjutnya kita memasuki fungsi rumus round,
yang dimana digunakan untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Nah, di dalam penggunaan fungsi rumus round itu yaitu sama dengan round, kemudian number, number digits, kemudian tutup kurung. Nah, ini contohnya kita akan bulatkan data nilai rata-rata di bawah ini dengan fungsi rumus round, yaitu round, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih datanya, kemudian titik koma, kemudian number digit. Artinya number digit ini ketika semakin banyak number digit yang kita buat, maka semakin banyak pula hasil bulatannya. Jadi kita buat saja, untuk kita lihat contoh di bawah ini, kita akan nolkan, artinya tidak ada lagi angka digit di belakang koma. Jadi kita nolkan saja untuk nomor digitnya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk yang 85 tetap 85 karena dia tidak ada lagi pembulatan. Nah, kemudian tinggal kita tarik, kalian arahkan kursor, kemudian kalian tarik rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, ini hasilnya. Karena pembulatan kita tadi 0, maka tidak ada lagi koma. Nah, seperti ini, 62 tadi jadi 63, kemudian 72 jadi 73, dan seterusnya. Jadi itu salah satu fungsi round, yaitu untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu.